mereka yang punya sarjana pada akhirnya nganggur. Jadi ya pengangguran yang pintar kan yang paling sulit. Salah satunya Pak Anies mungkin salah satunya gitu. Pengangguran yang pintar gitu dan banyak sekali. Bibitnya ditumbuhkan, potensinya dikembangkan. Dia akan menjadi sesuatu nanti. Tapi kalau kita melihat pendidikan semata-mata sebagai persiapan kerja, apa yang akan terjadi? Nanti kita akan menghasilkan sarjana-sarjana yang akan menjual ilmunya kepada mereka yang akan membayar dengan harga termahal tanpa memikirkan apa yang menjadi misi yang dia bawa. Ingat kalimat. Dia akan menjadi penjajah ilmu pengetahuan yang siap menjajakan ilmunya kepada siapa saja yang siap untuk membayar dengan harga yang tertinggi tanpa memikirkan misi yang ada dalam dirinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan saksikan sahabat Pena Ufuk dimanapun berada ketika host mempertanyakan kepada Anies Baswedan seperti pertanyaan-pertanyaan yang sedikit nakal jahat dengan pengangguran pintar, dan bagaimana Pak Anies merespon pertanyaan itu sungguh luar biasa. Justru host ini bikin kaget dan seakan-akan tak mampu mencerna menalar kecerdasan kemampuan Pak Anies di dalam menjelaskan hal itu. Kita langsung saksikan berikut ini. Oke, I feel like this is debatable tapi Pak. To a sense, saya ngobrol dengan Bagus Mulyadi gitu terakhir. Beliau bilang bahwa Indonesia tuh kampusnya banyak sekali gitu. But one of the problem adalah mereka yang punya sarjana pada akhirnya nganggur. Jadi ya pengangguran yang pintar kan yang paling sulit. Salah satunya Pak Anies mungkin salah satunya gitu. Pengangguran yang pintar gitu dan banyak sekali orang di luar sana. That is the problem. Apakah itu yang tidak dipikirkan berarti setelah kuliahnya? Mau saya jawab yang ini dulu, kan saya terus yang tadi dulu. Karena dua-duanya ini relevan nih. Saya jawab ini dulu ya. Nanti saya terus yang tadi. Kalau kita mendidik itu berdasarkan availability of jobs, Oke. maka kita akan selalu ketinggalan. Benar. Karena the availability is not that many. Ya gini, seseorang terdidik tinggi kemudian bekerja di tempat yang mungkin kualifikasi pekerjaan lebih rendah, itu akan dengan mudah pindah daripada dibalik. Mendadak ada kebutuhan dan lalu tidak ada tenaganya. Ya. Contohnya siapa? Saya beri contoh nih, Korea Selatan. Korea Selatan itu mendorong pendidikan tinggi sampai sama hampir semua anak itu pendidikan tinggi. Apa yang terjadi? Oversupply of skilled labor. That's right, ya. That's concerning, no? Itu tahun 70-an, 80-an. Dan itulah yang kemudian oleh para perencana pembangunan di sini jangan ditiru ya. Hati-hati tuh. Ya. Jadi kita terapkan kayak piramid aja ya. SD-nya semua, SMA lebih sedikit, SMA lebih sedikit, berganti lebih sedikit. Ya. Kayak piramid. Ya. Mereka lurus gini. Ya. Apa yang kemudian terjadi? Ketika mereka menarik investasi besar-besaran masuk dan membawa pulang ekspat-ekspat mereka yang di luar, lalu membangun industri luar biasa besar, maka yang tadi oversupply itu switch ya. Supir taksi jadi manajer. Kemudian yang clerical langsung jadi manajer, mudah switchnya. Ya. Tapi kalau nggak ada itu, mereka harus import. Ya. Hati-hati Cost dengan lagi. Ya, karena itulah jangan tempatkan pendidikan sebagai persiapan kerja. Saya dari tadi nggak pernah bilang SDM. Perhatikan, saya tidak pernah menggunakan sedikit pun kata SDM. Saya mengatakan pendidikan dan peningkatan kualitas manusia. Karena saya tidak menempatkan manusia sebagai sumber daya. Wow. Manusia jangan tempat sumber daya. Ketika manusia dipandang sebagai sumber daya, maka seluruh program kita adalah untuk mensuplai pasar dan membantu negara. Iya, paham. Yes, kita mendidik Yas untuk bisa hebat itu bukan karena Yas nantinya akan kerja jadi buat kita. Bukan. Gini, ini faktor produksi nih. Ada manusia, ada modal, ada tanah, ada teknologi, itu namanya faktor produksi. Terus kita menyebut manusia di situ sebagai sumber daya manusia. Saya nggak kepikiran lagi. Nah, ini karena itulah pendidikan itu adalah apa sih pendidikan ini fungsinya? Mengembangkan potensi. That's the key. Untuk bikin kritis, untuk berpikir, untuk bisa beropini. Makanya kampus itu apa? Persemaian. Bibitnya ditumbuhkan, potensinya dikembangkan. Dia akan menjadi sesuatu nanti. Tapi kalau kita melihat pendidikan semata-mata sebagai persiapan kerja, apa yang akan terjadi? Nanti kita akan menghasilkan sarjana-sarjana yang akan menjual ilmunya kepada mereka yang akan membayar dengan harga termahal tanpa memikirkan apa yang menjadi misi yang dia bawa. Ingat kalimat.
Dia akan menjadi penjajah ilmu pengetahuan yang siap menjajakan ilmunya kepada siapa saja yang siap untuk membayar dengan harga yang tertinggi tanpa memikirkan misi yang ada dalam dirinya. Ya. That's it. Itulah sebabnya pendidikan harus lebih besar daripada itu. Wow. Nah, jadi saya butuh waktu untuk mencerna itu. Itu memang sangat luar biasa. Nah, jadi Masya Allah. ya, ketika kita bicara tentang pendidikan, kesempatan itu dibuka. Memang setuju, tidak harus semua orang itu universitas, sama juga tidak harus semua orang itu fakultas bisnis, beda-beda. Ya. Nah, tapi saya terusin dikit nih, kesetaraan itu harus sama, dan kita semua harus ambil tanggung jawab untuk ikut mengembangkan kualitas manusia. Nah, misi saya itu, jadi ketika saya di kampus, ya saya kerjakan dengan itu. Lalu bikin Indonesia Mengajar, sama Indonesia Mengajar kan juga merekrut anak-anak sarjana-sarjana itu di mana? Di tempat-tempat yang jauh-jauh. Ya. Nah, itu misinya juga sama. Misinya adalah mereka datang ke sana, mereka jadi guru selama 1 tahun, kemudian di tempat yang ya pada waktu itu belum semua tempat ada sinyal telepon, ada listrik. Tapi misinya adalah meningkatkan kualitas manusia. Jadi kalau kita serius membuat bangsa ini maju, maka tidak ada rute lain kecuali serius investasi di kualitas manusianya. Oke. Aset kita di situ. Berbicara masalah pendidikan tidak bisa kita lepaskan dari sosok Anies Baswedan, seorang yang telah menggagas, yang telah merintis gerakan turun tangan Indonesia Mengajar. Siapa lagi kalau bukan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan yang saat itu bahkan menggerakkan ribuan anak negeri untuk turun tangan, bergerak, saling memberikan kontribusi sumbangsi kepada anak-anak negeri, khususnya di daerah-daerah pendidikan. Nah, tadi saya mengatakan itulah alasan saya mengatakan bahwa berbicara pendidikan di era modern, khususnya belakangan ini beberapa dekade terakhir, terkait dengan perkembangan kemajuan pendidikan di Indonesia, tidak bisa terlepas dari nama besar seorang Anies Baswedan. Beliau punya peran yang tidak pernah dilakukan oleh praktisi pelaku pendidikan sebelumnya. Pak Anies mampu membuat satu terobosan, lompatan yang efeknya, dampaknya sangat dirasakan, khususnya pendidikan anak-anak yang ada di pelosok-pelosok Indonesia yang tidak terjangkau dengan media-media modern, media-media digital. Bahkan sebagian besar daerah-daerah tersebut belum tersentuh dengan dunia internet. Dan inilah mengapa kita terus memerlukan sebuah ide, gagasan revolusi pendidikan dengan Anies Baswedan, karena memang gagasan-gagasan beliau di dunia pendidikan itu sangat luar biasa. Bahkan sampai saat ini ya, kalau kita dengarkan wawancara beliau di mana beliau berbicara terkait dengan persoalan pendidikan, maka sisi pendidikan beliau itu jauh lebih menonjol dibanding sisi sebagai politisi. Dan lihatlah tadi bahwa Pak Anies itu tidak memandang manusia sebagai sumber daya. Dia tidak mau memakai istilah SDM, sumber daya, karena itu kecerdasan. Menurut beliau, jika pendidikan hanya diproyeksikan, hanya diperuntukkan untuk menjadikan para anak-anak negeri ini untuk mencari pekerjaan, maka ini bisa dibayar oleh mereka yang melihat bibit-bibit generasi anak bangsa ini yang cerdas, untuk membayar kecerdasannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi kepentingan mereka dan dimanapun itu berada. Dan itu memang benar adanya apa yang beliau sampaikan. Dan pendidikan jauh lebih besar, jauh lebih melampaui dari sekedar kita mencari pekerjaan. Itulah narasi gagasan Anies Baswedan yang membangkitkan, yang membuka cakrawala berpikir kita terkait bagaimana kita memandang dunia pendidikan hari ini di Indonesia. Dan apa yang dijelaskan oleh Pak Anies sangat luar biasa, dan kita tunggu ke depan seperti yang beliau sampaikan bahwa beliau kemungkinan besar akan kembali memaksimalkan gerakan turun tangan ini untuk mencerdaskan anak negeri. Pak Anies dimanapun posisinya, apakah ada di struktur pemerintah atau tidak, selalu memaksimalkan dirinya untuk memberikan kontribusi terkait untuk kemajuan Indonesia. Saya rasa ke depan ini jika itu kembali dimaksimalkan, diaktifkan,
maka tentu akan membantu pemerintahan Prabowo di dalam khususnya di bidang pendidikan, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, juga Menteri Pendidikan Perguruan Tinggi, membantu sekali jika memang Pak Anies ini akan menjalankan kembali gerakan turun tangan mengirim guru-guru di pelosok negeri. Sekian, terima kasih.